Semakin kesini makin bikin penasaran kenapa rata-rata anime yang diadaptasi dari sebuah light novel punya judul yang panjang-panjang. Aku yakin penikmat cerita isekai atau fantasi novel pasti juga merasakan hal yang sama. Makanya hal ini sempat juga menjadi sebuah memes yang cukup populer, dan di sisi lain orang-orang juga mulai membandingkan perbedaan dulu sama sekarang terkait judul light novel. Oke, aku bakal jelasin semuanya di konten kali ini. Apakah judul light novel makin panjang setiap tahunnya? Ada dua data yang aku dapatkan. Pertama, data yang dikumpulkan oleh user Twitter bernama Genre Code Lovers, dimana dia ini mulai pengumpulan data dari situs Ranobemori. Jadi Ranobemori itu semacam My Animalist tapi versi light novel. Dan kalian bisa melihat jumlah karakter dalam judul light novel dari tahun ke tahun bisa dibilang meningkat. Dan bisa dibilang juga judul panjang dalam light novel ini mulai memuncak di tahun 2006, tapi mulai semakin besar di tahun 2010 hingga seterusnya. Begitu juga yang terjadi kepada Kadokawa. Di tahun 2010 hingga seterusnya, terlihat jika top seriesnya itu kebanyakan memiliki judul series yang sangat panjang. Jadi ini menjawab sejak kapan perkembangan judul panjang dalam light novel. Perubahan judul panjang pada light novel bermula dari situs bernama Sosetsuka Ninaro yang dibuat pada tahun 2004. Nah, situs ini itu adalah sebuah situs gratis dalam mengunggah light novel di internet. Jadi mirip sama Nitsa atau Sintosa, tapi kalau Sintosa itu versi mangganya. Tentu aja karena gratis, karyanya tidak mungkin dikit, karena semua orang bisa menjadi seniman atau penulis di dalam sana. Pada saat itu, ada sebuah klasifikasi yang unik. Para penulis sebenarnya itu bisa membuat judul singkat, tapi jika judul singkat itu tidak memberikan arti yang menarik, karyanya kemungkinan besar tidak akan bisa mendapat perhatian dari pembaca, karena situs ini tuh nggak kurang-kurang gitu like novelnya. Dan saat itu banyak yang menyarankan untuk mengubah judul mereka menjadi semakin panjang, supaya para pembaca tahu konteks cerita yang akan dibawakan oleh like novel tersebut. Dari sinilah muncul sebuah elemen baru, yaitu judul sinopsis. Jadi pergabungan antara judul dan sinopsis dari cerita tersebut. Karena hal itu dapat memudahkan para pembaca untuk melihat konteks cerita sebelum memulai membaca novel tersebut. Dan hal ini juga lah yang membuat para editor Sosetsuka Ninaro berkali-kali merubah judul-judul light novel di situs tersebut. Karena bagi mereka para pembaca, judul bagus tidak menentukan ceritanya yang bagus. Yang terpenting adalah dapat meyakinkan para pembaca dari judul yang diberikan. Dan terkadang light novel dengan judul panjang-panjang ini bisa aja jadi populer dan mendapat adaptasi. Dan ketika mendapat adaptasi, tentunya pihak komite nggak bisa merusak judul tersebut. Akhirnya mau nggak mau dimasukinlah semua judul tersebut ke dalam animenya. Ini menjadi alasan kenapa anime yang diadaptasi dari light novel punya judul yang panjang-panjang. Ada faktor lain yang membuat judul light novel ini semakin panjang, yaitu gaya penulisan judul di tahun 2000-an awal. Apa yang berbeda? Di tahun 2000-an awal, para penulis light novel memiliki cara unik dalam menuliskan judul light novel, yaitu dengan 4 huruf. Karena dengan 4 huruf akan membuat orang lain menjadi mudah mengingat karya tersebut. Contoh-contohnya seperti apa? Contohnya seperti Toradora, Maburaho, Kanokon, Mayochiki, dan lain-lain. Ya, kalian bisa lihat sendiri aja, hanya 4 huruf yang mereka gunakan dalam penulisan judul. Tapi hal ini membuat judul light novel itu terasa semakin mirip dengan judul lainnya. Mungkin karena light novel di tahun 2000-an awal itu langsung dari perusahaan perilisan gitu, yang ditujukan untuk novel fisik. Makanya agak berbeda permasalahannya dengan light novel online seperti ReZero, Konosuba, Overlord, Mushoku Tensei, dan lain-lain. Itu nggak bisa sama gitu, karena basic mereka itu berasal dari novel online. Pada akhirnya orang-orang semakin sadar jika judul panjang ini semakin banyak. Tapi kita perlu ketahui juga jika inilah salah satu cara yang dipakai para penulis novel untuk mengejar pembaca mereka. Dan tidak ada yang salah dengan cara atau hal ini. Tapi memang ada kalanya tidak semua light novel itu harus menggunakan judul panjang. Karena banyak penulis yang mengatakan meta judul panjang sekarang ini masih bisa dibilang trendy di masa sekarang, tapi pasti akan berakhir di suatu hari nanti. Intinya ada waktunya meta ini bakal meredup. Di sisi lain, hal ini membawakan sebuah hal yang makin aneh buat aku pribadi, di mana seorang penulis bernama Yuta Tanaka
membuat light novel dengan judul terpanjang di Jepang. Mungkin bisa dibilang juga terpanjang di dunia secara konteks light novel ya, karena seluruh isi novelnya terkandung di dalam judul tersebut. Sehingga judul dari light novel ini menghabiskan 196 halaman. Tapi anehnya ada aja perusahaan perilisan yang menerbitkan light novel ini. Beberapa blogger dan reviewer sempat nge-spill gitu ya 10 halaman dari judul light novel tersebut. Kurang lebih seperti ini judul di 10 halaman pertamanya. Light novel ini disingkat dengan nama Nagai Taitoru. Nah itu kan bisa bikin judul singkat anjir, ngapain dipanjangin? Yaitu masih 10 halaman, masih ada 186 judul yang tersisa. Ini tuh the real baca judul novelnya tamat. Apakah hal ini bakal berimpact buruk gitu atau malah memberikan ide baru? Aku juga nggak tahu. Setidaknya cukup tahu aja kalau ada judul novel segabut ini gitu. Oke, gitu aja yang bisa aku bawakan kali ini. Semoga menjadi hiburan dan informasi baru buat kalian. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Aku Jen, sampai bertemu di video yang selanjutnya.